Ketika kau mengenal kasih sayang, kau harus siap mengenal kebencian. Pengertian antara dua hal tersebut seperti cahaya dan kegelapan, yin dan yang, Indonesia dan korupsi. Kasih sayang akan selalu beriringan dengan kebencian, seperti topik pembahasan di video kali ini yang akan melihat dunia shinobi dari sudut pandang klan Uchiha dan klan Senju. Setelah Hagoromo meninggal, pertikaian antara dua saudara semakin memanas. Janji untuk berinkarnasi antara adik dan kakak melahirkan konflik di dunia shinobi. Uchiha dan Senju adalah warisan dari konflik yang berkepanjangan antara kedua saudara itu. Sang kakak Indra yang berjanji akan terus berinkarnasi untuk mencari keadilan apapun caranya, dan sang adik Asura yang berjanji akan terus berinkarnasi untuk menghentikan ego dari sang kakak. Uchiha dan Senju terlahir sebagai sebuah takdir. Jika Uchiha adalah kegelapan, Senju adalah cahayanya. Klan Senju dan Uchiha adalah dua klan paling berpengaruh dalam serial Naruto. Kedua klan itu sudah bertikai dari jauh hari. Puncaknya adalah saat perang besar antar negara. Pada era tersebut, negara-negara yang terlibat dalam peperangan sering menyewa klan ninja sebagai tentara bayaran untuk menyerang negara lain. Secara kebetulan, klan Senju dan klan Uchiha adalah dua klan terkuat di masa itu. Ketika ada negara yang menyewa klan Senju, negara musuhnya akan menyewa klan Uchiha. Hal itu membuat perseteruan antara kedua klan tersebut semakin memanas. Rivalitas antara dua klan tersebut semakin menyulut api emosi. Dendam yang harus dibayar setelah mereka melihat rekan-rekan, anak-anak, dan saudara mereka terbunuh. Semua itu menciptakan lingkaran kebencian yang tiada akhir. Mengutip dari perkataan Minato Namikaze, selama masih ada kasih sayang, akan selalu melahirkan kebencian, dan seseorang akan dikendalikan oleh kebencian itu. Menjadi ninja berarti perang tanpa henti melawan kebencian, kata-kata yang mengacu kepada konflik yang terus berlanjut, dan dendam yang harus dibayar. Rasa sakit yang membuat manusia kehilangan jati dirinya sebagai seorang manusia. Begitulah gambaran sifat asli manusia, bahwa apapun yang membuat perbedaan akan menghasilkan persaingan. Klan Uchiha adalah keturunan Indra, putra sulung dari petapa 6 jalan. Indra mewarisi mata, cakra kuat, dan energi spiritual. Sebagai bagian dari apa yang disebut kutukan kebencian, yang pertama kali diperlihatkan oleh Indra, Uchiha menjadi tunduk pada emosi yang kuat. Emosi ini biasanya bermula dari cinta untuk seorang teman atau anggota keluarga, yang kemudian menjadi kebencian yang kuat ketika sesuatu yang mereka cintai menghilang. Mengutip dari perkataan Itachi Uchiha, bahwa cinta dan kasih sayang akan selalu menimbulkan kebencian. Nikushimi no Noroi, atau kutukan kebencian. Uchiha adalah klan yang dinaungi kutukan tersebut. Filosofi dari kutukan kebencian sangat sejalan dengan kehidupan kita. Saat kita menaruh harap dalam wujud kasih sayang, maka kita harus menyadari sebuah potensi kekecewaan yang akan muncul ketika harapan kita tak kunjung menjadi kenyataan. Besarnya harapan kita akan sebanding dengan besar kekecewaan yang akan kita dapatkan. Hal ini sejalan dengan konsep The Partnership of Paradox, bahwa kekecewaan itu terjadi ketika tahap idealisasi dari cinta telah berhenti. Ketika kita akan memaafkan segala kebiasaan yang sangat menjengkelkan, ketika mimpi cinta masih terlihat begitu indah. Namun semua itu akan berubah ketika berganti dengan kenyataan. Akumulasi kekecewaan itulah yang pada gilirannya berubah menjadi sebuah kutukan kebencian. Sebab kutukan kebencian tersebut, Uchiha dianugerahi kekuatan besar yang dikenal dengan Sharingan. Sharingan adalah salah satu dari dojutsu Kekkei Genkai yang sangat mengerikan. Nama Sharingan sendiri memiliki arti mata roda penyalin. Hal ini sejalan dengan gambaran dan makna dari Sharingan itu sendiri. Sharingan yang akan aktif karena adanya roda putaran kebencian, dan akan semakin kuat jika kebencian yang dimiliki pengguna semakin besar. Saat Uchiha mengetahui emosi yang kuat terhadap seseorang, seperti cinta dan persahabatan, kondisi stres atau emosional dibawa keluar dari kehilangan orang yang sangat berharga, dan menyebabkan otak melepaskan bentuk khusus dari cakra yang mempengaruhi syaraf optik yang membuat mata normal berevolusi menjadi bentuk Sharingan, mata yang menggambarkan perasaan. Dan Sharingan juga dapat melihat aliran cakra dan pergerakan yang terbilang cepat. Saat melawan Deidara, Sasuke pernah mengatakan, jangan pernah membuat segel tangan di depan pengguna Sharingan.
Bukan hanya Sharingan, Uchiha juga memiliki jutsu api yang sangat kuat. Filosofi dari jutsu api berbanding terbalik dengan filosofi dari kutukan kebencian. Pada dasarnya, sifat api akan membakar habis semua yang ia hinggapi. Namun, api di Uchiha tidak dapat membakar kenangan buruk yang ada di pikiran mereka. Mereka terus membawa kenangan buruk itu dan bertekad untuk membalaskan semuanya. Namun demikian, api yang mereka keluarkan menimbulkan kemarahan dan rasa sakit yang ada di dalam pikiran mereka maupun hati mereka. Api yang mewakili perasaan mereka. Uchiha juga memiliki logo kipas. Uchiha merupakan pengucapan lain dari Uchiwa yang memiliki arti kipas kertas. Terkadang kata wa bisa dibaca menjadi ha, dan begitu pula sebaliknya di Jepang. Dan mengapa ada warna merah? Kipas biasa dipakai untuk mengipasi api, agar api dapat menyala lebih besar. Elemen api sendiri merupakan teknik andalan klan Uchiha, dengan Gokaki no Jutsu menjadi jurus utama yang harus dipelajari oleh semua anggota keluarga. Maka dari itu, lambang Uchiha memiliki warna merah, karena menggambarkan api yang menyala berkat kipas tersebut. Itu juga sebabnya mengapa Madara memiliki senjata andalan berupa kipas tempur raksasa bernama Gunbai. Namun di balik kutukan kebencian yang ada di hati dan pikiran mereka, Uchiha adalah klan yang sangat menjunjung tinggi arti dari kata cinta tersebut. Tobirama pernah mengatakan, tidak ada klan lain yang lebih menghargai cinta seperti klan Uchiha. Di saat seorang Uchiha mengerti akan kasih sayang, perasaan yang mereka segel itu seolah muncul lagi dalam hatinya. Rasa kasih sayang mereka yang berlebihan membuat mereka tak bisa mengendalikan diri, seperti kobaran api yang terus membakar sesuatu yang dihinggapinya. Jika Uchiha adalah keturunan Indra, maka Senju adalah keturunan sang adik, Asura. Asura adalah pewaris dari ajaran Ninsu, ajaran yang dipopulerkan oleh Hagoromo. Ninsu adalah sebuah agama, filosofi, serta ilmu yang diciptakan dan disebarkan oleh Hagoromo. Ia ingin menciptakan perdamaian di seluruh dunia, yang mana semua penduduknya memiliki cakra. Karena itu, ia mengajari filosofi hidupnya dan cara mengendalikan cakra serta elemen alam, yang nantinya berkembang menjadi ninjutsu. Dan klan Senju mewarisi filosofi hidup dari petapa 6 jalan. Senju adalah sekelompok shinobi yang terkuat, ditakuti, dan klan yang paling dihormati di atas semua klan lainnya. Klan Senju berasal dari Asura, yang lebih muda dari dua putra petapa 6 jalan, yang mewarisi kekuatan, stamina, dan energi fisik. Senju juga terus membawa filosofi tekad api di dalam hidupnya. Mereka percaya bahwa cinta adalah kunci untuk membawa perdamaian ke dunia. Filosofi tekad api yang nantinya akan terwariskan kepada seluruh penduduk desa Konoha. Nama klan Senju memiliki arti 1000 tangan, nama yang mengacu pada jutsu pamungkas dari Hashirama. 1000 tangan menyimbolkan sosok dewi yang senantiasa menolong umat manusia yang menderita. Nama yang sejalan dengan filosofi hidup yang diwariskan oleh sosok Asura. 1000 tangan juga dapat diartikan dengan 1000 kemampuan. Jika klan-klan lain di serial Naruto memiliki beberapa jutsu yang menjadi ciri khas mereka, klan Senju tidak terikat dengan kemampuan khas mereka. Contohnya adalah Hashirama yang memiliki elemen kayu dan jutsu penyembuhan. Mereka juga memiliki Tobirama yang dikenal dengan kemampuannya untuk menciptakan jutsu-jutsu yang hebat. Senju juga disebut sebagai klan dari hutan. Lagi-lagi hal itu mengacu kepada filosofi hidup mereka. Hutan adalah sumber kehidupan, dan hutan adalah penyeimbang kehidupan. Jika hutan terganggu, maka keseimbangan kehidupan juga akan ikut terganggu. Mungkin ada banyak yang bertanya, mengapa klan Senju begitu kuat? Jawabannya adalah karena mereka hidup dan kuat di dalam hutan. Di dalam hukum rimba, yang lemah akan mati, dan hanya yang terkuatlah yang mampu bertahan hidup. Ada pepatah yang mengatakan, orang yang bisa masuk ke hutan adalah anak-anak, namun orang yang bisa kembali disebut pria tangguh. Bahkan di era modern, hukum hidup di kota sama seperti hukum hidup di sebuah hutan. Penyanyi legendaris Iwan Fals pernah berkata, kota adalah hutan belantara, akal kuat dan berakar, menjurai di depan mata, siap untuk menjerat leher kita. Jika dicermati lebih dalam, klan Senju akan banyak memberikan kita pelajaran tentang kehidupan dan arti dari kehidupan itu sendiri.
sebagai kekuatan yang tak bisa dipatahkan. Filosofi ini menambah makna di balik simbol klan Senju. Mengambil bentuk dari Vajra, simbol klan Senju didasarkan pada objek ritual Buddha dan Hindu yang mewakili kekuatan yang tak dapat dihancurkan dan tak tertahankan. Vajra melambangkan kekokohan jiwa dan kekuatan spiritual. Kata Vajra didefinisikan sebagai sesuatu yang keras atau kuat, seperti sifat yang ada pada berlian. Hal ini dapat diartikan sebagai perlambangan keadaan, pengetahuan, dan pencerahan yang tak dapat ditembus, tak tergoyahkan, dan tak bisa dihancurkan. Semua itu mampu mendeskripsikan segala aspek yang mendasari sosok dari setiap individu di dalam klan Senju. Senju melambangkan pesona, karisma, wibawa. Ia adalah seorang yang glamor dan ingin menjadi pusat perhatian. Ia sangat mengutarakan gagasan serta kerja keras untuk mewujudkannya. Ia adalah seorang perasa, pemimpi, tulus, semangat, dan mudah jatuh cinta. Karena cinta adalah perakaran dari perdamaian. Hal ini menggambarkan filosofi dari klan Senju itu sendiri. Di balik semua pertikaian antara kedua klan tersebut, Uchiha dan Senju memiliki mimpi yang sama, yaitu perdamaian. Akan tetapi, cara mereka memandang dunialah yang berbeda. Bagaimana cara kita memandang dunia? Tergantung seperti apa kita memandang dunia itu sendiri. Bukan air dan minyak, tapi kayu dan api. Karena kayu dapat membuat api itu terus berkobar. Di balik pertikaian antara dua klan tersebut, selalu ada dua pribadi yang menjadi pelopor untuk menciptakan perdamaian. Dua pribadi yang merasa jika perang hanya akan menimbulkan air mata. Dua pribadi yang sangat merindukan perdamaian. Dua pribadi penting yang menjadi ujung dari setiap filosofi yang klan mereka percaya. Madara dan Hashirama adalah wujud dari hasrat yang ada di dalam hati klan mereka. Walau mereka berdua adalah rival dalam hal kekuatan, namun masing-masing dari mereka saling menghormati satu sama lain. Madara yang telah kehilangan Izuna, adik terakhir yang ia miliki. Ia tidak membenci Hashirama. Ia juga tidak menyimpan dendam kepada klan Senju. Ia melihat semua itu sebagai ketidakadilan di dalam dunia, hingga ia ingin menciptakan perdamaian dalam versinya sendiri. Ia ingin membuat dunia yang damai tanpa adanya peperangan. Ia percaya jika Mugen Tsukuyomi adalah solusi atas semua tragedi di dunia shinobi. Di akhir perang dunia shinobi keempat, kita diperlihatkan dua orang sahabat yang saling berbagi cerita. Hashirama dengan versi kedamaiannya, dan Madara yang mengakui jika kedamaian versi Hashirama lah yang benar. Namun Hashirama menyangkal semua perkataan Madara. Hashirama mengatakan kedamaian versinya lah yang membuat dunia menjadi seperti ini. Minato pernah berkata, perang terlahir dari keinginan kita untuk melindungi orang yang kita sayangi. Selama masih ada cinta, akan ada kebencian juga. Selama sistem ini tak diubah, kebencian lambat laun akan membangkitkan penderitaan yang baru. Kedamaian bisa juga diartikan dengan kata memaafkan. Namun sebagai manusia biasa, memaafkan adalah suatu hal yang sulit. Akan tetapi manusia juga memiliki hati nurani. Kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, walau manusia memiliki sudut pandang yang berbeda. Naruto pernah berkata, bukan elemen angin yang akan mengalahkan elemen listrik, tapi elemen anginlah yang akan membuat elemen api menjadi lebih kuat dan lebih besar. Persaingan bisa memberimu perspektif baru, bahwa rivalitas atau persaingan tidak selalu berarti hal yang negatif. Dalam konteks tertentu, persaingan bisa mendorong kita untuk menjadi lebih baik, seperti yang terjadi antara Uchiha dan Senju, Madara dan Hashirama, Sasuke dan Naruto. Namun persaingan yang sesungguhnya adalah persaingan dengan diri kita sendiri. Pada dasarnya, kita adalah musuh untuk diri kita sendiri, dan kita adalah pahlawan untuk diri kita sendiri. Seseorang yang mengampuni dirinya dan menerima jati dirinya adalah orang yang kuat. Sedikit kata penutup yang saya kutip dari Itachi Uchiha. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau video yang masih kurang dalam penyampaiannya. Silahkan beri masukan di kolom komentar agar kedepannya video yang saya buat dan saya sajikan untuk kalian bisa lebih baik lagi. Thank you.